Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan ya, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang, itu dari Provinsi Banten ya. Dengan saya Wahyu Hidayat dari SD Negeri Tarisi Kecamatan Panungan. Saya Ibu Nur Ceti Rosmayanti dari SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Dan saya Muhsin Al-Ma'ruf dari SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya Nur Ceti Rosmayanti sebagai pengamat, kemudian coach adalah Pak Wahyu, dan di sini sebagai coachingnya adalah Pak Zainal. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik ya. Tapi saya ada sesuatu. Sesuatu apa tuh? Jadi ada rekan saya ingin di coaching dengan saya. Oh, seperti itu ya. Jadi coaching dari Pak Wahyu. Baik. Sebelum memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat rakyat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan Pak Wahyu laksanakan. Namun sebelum memulainya terkait untuk penilaian dalam observasi saya, di sini saya akan memberikan informasi terkait titik penilaiannya Pak ya. Yang pertama, saya harapkan Pak Wahyu sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, saya harapkan sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach. Maksudnya di sini kompetensi coaching yang meliputi kehadiran penuh, seperti itu Pak ya. Kemudian mendengarkan aktif, lalu juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa, seperti itu. Lalu yang ketiga, dalam proses percakapan ketika melakukan coaching menggunakan alur kita, tujuan, kemudian komunikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu ya Pak Wahyu ya. Baik, itu acuan yang nanti acuan rubrik penilaiannya yang bisa dipahami kan ya Pak ya? Ya, bisa dipahami. Oke, saya percaya itu lah ya. Sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira Pak Wahyu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, saya ingin menjadi pendengar yang aktif ya. Bisa menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, ingin mengembangkan kompetensi presensi saya yaitu kehadiran penuh terhadap coaching. Nah, di situ semoga dari kompetensi yang akan saya kembangkan bisa menemukan solusi dari coaching tersebut ya. Jadi mengarahkan kepada coaching agar menemukan solusi yang dia dapatkan dari masalah dia sendiri. Oke, baik. Jadi di situ ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya. Yang pertama adalah kompetensi kesadaran penuh, kemudian juga mengingatkan aktif. Betul Pak ya, seperti itu. Nah, dari kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Pak Wahyu kembangkan dalam proses coaching nanti? Sangat saya ingin kembangkan sebenarnya dari presensi ini Bu ya, dari kehadiran penuh, karena bagi saya untuk hadir penuh terhadap coaching ya, itu kan membutuhkan fokus yang cukup stabil ya, jadi supaya dapat menghilangkan dari gangguan-gangguan yang terdapat di lingkungan tersebut. Jadi juga meminimalisir pemikiran-pemikiran yang ada dalam diri saya, jadi supaya bisa terfokus kepada coaching, bagaimana cara menstabilkan pikiran-pikiran saya bisa mendengarkan secara aktif dalam kita tersebut. Jadi kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan ya, yang spesifik gitu, itu adalah kesadaran penuh Pak ya. Kesadaran penuh dan kesadaran penuh. Jadi fokus Pak memang harus coaching itu ya Pak. Baik, indikator pencapaiannya apa yang ingin Pak Wahyu capai? Nah, indikator pencapaiannya mungkin dari segi balik coaching ya. Jadi bagaimana coaching ini bisa memahami permasalahan dengan bercakap-cakap dengan saya. Nah, dari hasil
percakapan kami berdua, jika coach ini merasa nyaman didengarkan oleh saya, mungkin dia akan merasa akan terus ingin di coaching dengan saya, dan juga dia juga pasti akan terus bertanya kepada saya untuk segala permasalahan akan datang. Dan juga di situ saya ingin sebagai pendengar aktif itu ya, agar untuk rekan-rekan sejawat saya, baik siswa juga, itu akan merasa nyaman ketika berbicara dengan komunikasi antara saya dengan mereka gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Jadi indikator keberhasilannya mungkin akan terlihat apabila mereka ini terasa senang gitu. Dan juga akan terlihat juga bagaimana perubahan dari raut wajahnya mungkin, atau dari suasana hatinya. Jadi itu menurut saya mungkin yang kita lakukan. Yang sudah disampaikan terkait indikator itu nanti bisa lihat bahwa umpan balik lah memang yang namanya indikator dari keberhasilan coaching itu sendiri. Baik, semoga dari berbagai yang disampaikan terkait proses, semoga tercapai dalam proses percakapan coaching ini. Silakan Pak Wahyu tentang proses coaching. Baik, terima kasih. Ya, Sama-sama saya- Pak Wahyu. ya. Assalamualaikum Pak J. Ya, Salam Pak Wahyu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini sepertinya ada yang mau disampaikan ya. Iya Pak Wahyu, saya mau cerita masalah pembelajaran nih. Baik, ya saya ada ruang waktu, silakan Pak. Gini, jadi saya ngerasa pembelajaran saya di kelas itu masih monoton, masih gitu-gitu aja. Sedangkan anak sekarang itu kan mereka sudah akrab ya dengan gadget mereka masing-masing. Jadi saya sih pengennya dalam pembelajaran itu ada kaitannya lah dengan teknologi gitu, biar mereka bermain gadgetnya bisa diarahkan. Nah, tadi Bapak bilang para peserta didik ini supaya bisa diarahkan dalam menggunakan gadget. Ya. Nah, di sini kira-kira itu yang Bapak maksud dengan diarahkan ini seperti apa contoh? Kalau yang saya maksud mungkin gini Pak, karena kan untuk anak-anak SMA mereka kan sudah menggunakan HP mereka masing-masing, dan kebanyakan kan mereka paling main game lah atau bersosial media lah. Sedangkan dalam pembelajaran itu kan sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan teknologi, artinya dengan HP yang mereka punya itu mereka bisa memanfaatkannya buat belajar, bisa juga buat mencari referensi, bisa juga buat mengerjakan tugas-tugas di situ gitu. Jadi guru pun sebenarnya kan bisa nih menggunakan itu, bisa memanfaatkan teknologinya. Jadi yang Bapak maksud mengarahkan ini memaksimalkan gitu penggunaan Iya. gadget ini untuk bahan-bahan gitu, bahan pembelajaran mungkin Pak ya, Iya. dan juga untuk membantu proses pembelajaran. Iya. Jadi yang saya tangkap seperti itu. Nah, jadi dari percakapan kita tadi ya, nah, kira-kira nih Pak ya, tujuan pembelajaran apa sih gitu ya yang Bapak inginkan gitu dari percakapan kita tadi hari ini? Kalau dari percakapan kita hari ini sih, saya sih pengennya kita dapat solusi ya. Artinya ketika anak-anak mereka sudah menggunakan HP, kemudian teknologi juga sudah dekat kepada anak-anak, saya sih kepengennya dalam pembelajaran pun mereka sudah menggunakan gadget mereka masing-masing. Artinya di sisi lain dari para guru juga sudah bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya, biar anak-anak juga ibaratnya paham nih, ternyata teknologi bisa juga bermanfaat atau bisa juga digunakan dalam pembelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya itu bagaimana gitu Pak menurut Bapak? Kalau yang menurut saya berhasil sih dalam pembelajaran nih, artinya ketika pembelajaran mereka menggunakan HP ataupun penggunaan teknologi itu ya berdampak pada prestasi mereka, artinya nilainya bisa naik, ataupun misal motivasi belajarnya juga jadi lebih baik. Itu sih Pak. Seperti itu ukuran yang Bapak. Nah, untuk kondisi saat ini kira-kira menurut Bapak nilai yang paling cocok Pak ya? Jadi dari poin 1 sampai 10 ukurannya. Nah,
dari pembelajaran yang saat ini dilakukan, nah kira-kira di angka berapa? Kalau yang sudah saya lakukan sih sejauh ini saya menilai saya sendiri di posisi 5 mungkin ya. Posisi 5 karena dalam pemanfaatan teknologi kan saya memang sedikit sudah menggunakan, hanya saja belum bisa maksimal. Nah yang ingin targetnya itu ingin sampai angka berapa? Kalau target saya sih mungkin di angka 9 cukup. 9 Pak ya? Iya, karena kan kita tidak bisa memaksakan ya ketika pembelajaran teknologi itu kadang perangkat anak bisa jadi tidak mendukung atau bahkan ada anak yang tidak memiliki HP. Nah, untuk mencapai dari angka 9 itu, Bapak akan melakukan strategi apa saja? Kalau strategi jelas saya pasti menyiapkan media pembelajaran yang memang berbasisnya teknologi dari kegiatan pembelajarannya, kemudian dari konten-kontennya yang nanti disampaikan, kita dekatkan mereka dengan teknologi. Di sisi lain dalam pembelajaran mereka juga bisa mengeksplor nih, artinya HP mereka bisa digunakan buat belajar, buat cari-cari referensi. Jadi Bapak di sini menekankan diferensiasi Pak ya. Iya. Kalau yang saya tangkap tadi dari kontennya, eksplorasinya ya. Nah, sekarang tantangan apa sih yang Bapak hadapi itu dalam proses strategi tersebut? Kalau dari tantangan sendiri saya rasa ya itu tadi Pak, karena kan kita tidak bisa memaksakan anak atau semua anak harus memiliki HP ya, karena kan dengan kondisi ekonomi mereka yang berbeda-beda. Tuh, kemudian dari sisi apa yang mungkin kalaupun memang digunakan ada paket internet, mereka juga kan bisa terbatas untuk mengadakan atau membelinya. Paling dari situ sih. Kalau untuk menggunakan HP sih saya rasa anak zaman sekarang udah bisa. Oke, ya, saya lihat tadi tantangan cukup banyak ya dari segi ekonomi, Ya. dari segi mungkin wawasan anaknya ya harus dikembangkan. Nah sekarang sumber daya apa nih yang bisa Bapak tambahkan nih ya dalam untuk mensukseskan ketercapaian target Bapak tadi? Kalau sumber daya jelas ya Pak dari pimpinan sekolah, karena kan harus mendapatkan dukungan dari sekolah berupa mungkin sarana-prasarana atau mungkin juga dengan pelatihan dan sebagainya. Di sisi lain saya juga harus berkoordinasi juga dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, mungkin bisa melalui kondel, jadi bisa saling berbagi gitu ya untuk pemanfaatan teknologi ini. Baik sekali tadi Pak, penyampaian dari Bapak sebenarnya itu sudah tergambar ya dari adanya Pombel, dari adanya sarana yang merupakan dari aset sekolah. Oke. Nah, dari rencana tersebut ya, nah apa langkah konkret Bapak nih ya untuk memanfaatkan teknologi yang tadi Bapak targetkan ya dalam pembelajaran Bapak? Kalau langkah konkret saya paling saya menyiapkan ya Pak, menyiapkan media pembelajarannya terutama di mata pelajaran saya sendiri. Nanti kalau memang sudah ada efek yang memang positif, mungkin saya akan berbagi juga ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lain juga bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Berarti yang saya tangkap mungkin ya itu seperti halnya praktik baik ya Pak ya? Iya betul. Oke. Mungkin bisa juga praktik baik dalam pembelajaran itu ya. Oke. Jadi kapan-kapan nih? Kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan hal ini? Kalau rencana saya sih mungkin di minggu-minggu ini apa ya, karena kan di minggu ini kita juga baru mulai pembelajaran, artinya guru-guru juga sedang mempersiapkan perangkat dan mungkin media-media mereka, dan di situ juga saya juga bisa menerapkannya kalau memang digunakan di minggu-minggu ini. Berarti target Bapak pelaksananya di minggu ini Pak ya. Terima kasih Bapak, ini sudah baik sekali ya evaluasi kita. Nah untuk selanjutnya mungkin dari tanggung jawab kita ya bersama ya. Jadi bagaimana nih siapa saja yang bertanggung jawab atas implementasi teknologi yang Bapak sampaikan tadi? Kalau siapa yang bertanggung jawab mungkin yang pertama saya, atau Oke. di sisi lain ada juga pimpinan sekolah gitu ya, karena kan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Mungkin
ya saya lah bisa sebagai tanggung jawab. Apakah ada perlibatan yang lainnya selain Bapak dengan kepala sekolah atau pimpinannya? Mungkin saya juga akan mengajak beberapa rekan guru ya, terutama yang memang paham tentang teknologi, apalagi yang memang beberapa guru yang memang sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Seperti yang saya tangkap tadi penanggung jawabnya selain Bapak dan juga ada pimpinan dan juga para rekan yang akan mensukseskan hal ini. Nah sekarang bagaimana nih Bapak mengevaluasi efektivitas perubahan strategi ini? Ya. Kalau dari efektivitas yang pertama ya mungkin ketika ulangan harian gitu ya Pak. Jadi kan ketika di ulangan harian kita bisa melihat nanti perkembangannya seperti apa, hasilnya bagaimana, apakah ada peningkatan prestasi atau motivasi dari anak ketika pembelajaran kita gunakan atau kita sisipkan teknologi di situ. Itu sudah sangat baik sekali Pak ya, jadi hasilnya terlihat jelas ya, dari hasil anak-anak. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, nah dari percakapan kita hari ini, nah apa yang saya sampaikan itu Bapak mendapatkan hal apa dari percakapan kita hari ini? Yang jelas saya jadi terserahkan lah, punya gambaran nanti apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya jalankan, dan mungkin dengan percakapan kita hari ini bisa memotivasi saya biar menjadi guru yang lebih baik, yang memang tujuan kita untuk menjadi. Oke, berarti disepakati bersama bahwa tujuan percakapan kita ini memang untuk pengembangan siswa kita di sekolah. Terima kasih Pak untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita lakukan bersama di percakapan ini dapat membuat perubahan ya untuk kegiatan Bapak selanjutnya. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, saya undur dulu Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahyu, berdasarkan selamat ya tadi sudah melaksanakan coaching Iya. ya. Berdasarkan apa yang saya lihat tadi yang Bapak lakukan di sini pada pertemuan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak? Tadi kan saya penekanannya adalah ingin sekali menjadi pendengar yang aktif ya, juga present penuh ya. Tadi apa yang saya lakukan sepertinya saya sudah dapat melakukan hal itu ya. Jadi sudah mendengarkan secara aktif ya. Dan juga saya bisa hadir penuh terhadap coach saya karena di situ coach ini tergali apa informasi yang ada dalam dirinya dan solusi-solusi yang bisa ia kembangkan di situ itu muncul banyak sekali di situ. Jadi saya rasa saya bisa melakukan pengembangan hal itu. Iya, berdasarkan tadi catatan yang saya lakukan terkait observasi pada proses coaching tadi, memang yang tadi saya lihat bahwa itu memang sudah untuk alur pimpanya sendiri sudah berjalan dengan sangat baik ya, seperti itu semua alurnya terlewati, kemudian Bapak juga mendengarkan dengan aktif ya, sehingga dengan penuh kesadaran tentunya, sehingga apa yang menjadi permasalahan pada coaching itu bisa terbuka dengan selebar-lebarnya dan dengan kemudian disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak lakukan, itu menggali apa yang menjadi masalah, kemudian win-win solusinya pun muncul dengan sendirinya, seperti itu ya Pak Wahyu ya. Nah, dan di sini juga saya lihat di dalam coaching ini memang tidak ada yang namanya asumsi ataupun judgment ya, seperti itu. Jadi sudah sangat baik sekali apa yang sudah Bapak lakukan. Kemudian di sini kompetensi apa lagi yang akan Pak Wahyu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Dari pembelajaran coaching hari ini mungkin saya ingin mengembangkan lebih luas lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya. Karena selain menjadi pendengar aktif tadi saya agak cukup kesulitan untuk menggali dalam membuat sebuah pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Jadi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan hal itu karena hal tersebut berguna untuk mendapatkan dari win-win solution ya
bagi coaching. Ini Walaupun saya sudah melihat itu sudah cukup baik, ternyata Pak Wahyu ingin lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali ya Pak Wahyu ya. Baik Pak Wahyu, saya rasa cukup. Selamat karena coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. ya, terima kasih juga atas observernya dan juga semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan kita mohon undur diri ya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak dan menggerakkan.